merupakan suatu masalah yang kompleks dan sulit. Karena sifat dasar kepemimpinan itu sendiri memang sangat kompleks, akan tetapi perkembangan ilmu saat ini telah membawa banyak kemajuan sehingga pemahaman tentang kepemimpinan menjadi lebih sistematis dan objektif. Kepemimpinan melibatkan hubungan pengaruh yang mendalam yang terjadi di antara orang-orang yang menginginkan perubahan yang signifikan, dan perubahan tersebut mencerminkan tujuan yang dimiliki bersama oleh pemimpin dan pengikutnya. Dari hal pengertian tersebut dapat disimpulkan hal-hal yang penting mengenai kepemimpinan, antara lain yaitu: 1. Kepemimpinan itu pada hakikatnya berhubungan dengan tenaga manusia. Yang kedua yaitu kepemimpinan pada hakikatnya hanya terdapat pada kelompok yang terorganisasi. Yang ketiga yaitu sebagai satu kekuatan atau potensi pengaruh pemimpin itu pada pihak lain dapat memperkembangkan hubungan kemanusiaan yang lebih baik, dapat mempengaruhi pertumbuhan sikap-sikap yang positif daripada individu-individu yang dipimpinnya. Tetapi yang paling penting ialah pengaruh kepemimpinannya sangat menentukan bagaimana kualitas kegiatan kerjasama dan kualitas hasil yang dapat dicapai oleh kegiatan kerjasama dalam lembaga tersebut. Ciri-ciri seorang pemimpin yaitu ada 8. Yang pertama yaitu memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan lembaga atau organisasinya. Yang kedua, memfungsikan keistimewaannya yang lebih sebanding oleh orang lain. Yang ketiga, memahami kebiasaan dan bahasa yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat, mempunyai karisma atau wibawa di hadapan manusia atau orang lain. Yang kelima, bermuamalah dengan lembut dan kasih sayang terhadap bawahannya, agar orang lain seperti kepadanya. Yang keenam, bermusyawarah dengan para pengikutnya serta mintalah pendapat dan pengalaman mereka. Yang ketujuh, mempunyai faktor dan pengaruh yang dapat memerintah serta mencegah, karena seorang pemimpin harus melakukan kontrol pengawasan atas pekerjaan anggota, meluruskan kekeliruan serta mengajar mereka untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang kedelapan, bersedia mendengar nasihat dan tidak sombong. Karena nasihat dari orang yang ikhlas jarang sekali kita peroleh, sangatlah diharapkan oleh masyarakat. Lantaran seorang pemimpin menjadi contoh terbaik dalam segala ucapan, perbuatan, dan kebiasaan, termasuk dalam hal berpakaian. Dalam konteks pendidikan Islam, pemimpin harus memiliki keunggulan yang lebih lengkap. Dasar filosofinya adalah pendidikan Islam. Selama ini mengklaim sebagai lembaga yang berusaha keras membangun kecerdasan intelektual, sosial, dan kemantapan spiritual. Peran-peran kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam. Salah satu bentuk kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam contohnya yaitu kepala sekolah, di mana kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan. Karena ia merupakan pemimpin di lembaganya. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kegagalan dan keberhasilan sekolah banyak ditentukan oleh kepala sekolah, karena mereka merupakan pengendali dan penentuan yang hendak ditempuh sekolah menuju ke tujuannya, yaitu sekolah yang efektif, bermutu, dan favorit. Tidak lepas dari peran kepala sekolah, maka ia harus mampu membawa lembaganya karakter tercapainya tujuan yang telah ditetapkan kepala sekolah, yaitu harus bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan semua urusan pengaturan dan pengelolaan sekolah, secara formal kepada atasannya, yang secara informal kepada masyarakat yang telah menitipkan anak didiknya, sebagai pemimpin pendidikan yang profesional.
Kepala sekolah dituntut untuk selalu mengadakan perubahan. Mereka harus memiliki semangat yang berkesinambungan untuk mencapai terobosan-terobosan baru demi menghasilkan suatu perubahan yang bersifat pengembangan dan penyempurnaan dari kondisi yang lebih dinamis baik segi fisik maupun akademik. Seperti perubahan semangat keilmuan, atmosfer belajar, dan peningkatan strategi pembelajaran. Di samping itu, kepala sekolah juga harus berusaha keras menggerakkan para bawahannya untuk setidaknya mendukung perubahan yang dirintis kepala sekolah secara praktis, dinamis, bahkan progresif. Sistem kerja para bawahan harus lebih konduksi, kinerja mereka harus dirangsang. Supaya meningkat disiplin mereka harus dimungkinkan, sikap kerjasama mereka lebih diperdayakan, dan suasana harmonis di antara mereka lebih diciptakan. Kualitas dan kompetensi kepala sekolah secara umum setidaknya mengacu kepada 4 hal, yaitu yang pertama, sifat dan keterampilannya kepemimpinan. Yang kedua, kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, keterampilan ilmu sosial. Dan yang keempat, pengetahuan dan kompetensi profesional. Fungsi dan perannya sebagai kepala sekolah yaitu ada 6. Yang pertama yaitu 1. Sebagai pendidik atau edukator, di mana indikator itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, mampu membimbing guru dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, memberikan alternatif pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, mampu membimbing bermacam-macam kegiatan kesiswaan. Yang kedua yaitu sebagai manajer, di mana sebagai manajer itu ada 3 kriteria. Yang pertama, mampu menyusun organisasi personal dengan uraian tugas sesuai dengan standar yang ada. Yang kedua, mampu menggerakkan stafnya dan segala sumber daya yang ada, serta lebih lanjut memberikan acuan yang dinamis dalam kegiatan rutin dan temporer. Yang ketiga yaitu mampu menyusun program secara sistematis. Yang ketiga, ada administrator, di mana administrator ada 2 kriteria. 1. Mampu mengelola semua perangkat KBM secara sempurna dengan bukti berupa data administrasinya yang akurat. Yang kedua, mampu mengelola administrasi kesiswaan, ketenagaan, keuangan, sarana dan prasarana, dan administrasi persuratan dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, sebagai supervisor, di mana supervisor melakukan supervisi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan di sini. Ada 3 kriteria. Yang pertama, kemampuan menyusun program supervisi pendidikan di lembaga yang dapat melaksanakan dengan baik. Yang kedua, mampu memanfaatkan hasil supervisi untuk peningkatan kinerja guru dan karyawan. Yang ketiga, mampu memanfaatkan kinerja guru atau karyawan untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan. Yang kelima, pemimpin, di mana pemimpin di sini kepala sekolah sebagai leader harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan. Peningkatan kemampuan kependidikan membuka komunikasi 2 arah dan mendelegasikan tugas. Yang keenam yaitu sebagai inovator, di mana sebagai inovator itu kepala sekolah sebagai inovator akan tercermin dari cara-cara yang melakukan pengujiannya secara konstruktif, kreatif, deduktif, integratif, rasional, dan objektif. Teori kepemimpinan, ada 2 teori kepemimpinan, yaitu yang pertama teori kepemimpinan karismatik, yaitu ciri-ciri pemimpin karismatik memiliki visi yang amat kuat atau kesadaran tujuan yang jelas. Yang kedua, mengkonsumsi visi dengan efektif. Yang ketiga, mendemonstrasikan konsistensi dan fokus. Yang kedua yaitu teori pemimpin transformasional, di mana pemimpin traksional membimbing atau mengafitasi pengikutnya atau bawahannya ke arah tujuan yang telah ditentukan dengan cara menjelaskan ketentuan-ketentuan dan peran tugas pemimpin. Transportasi nasional memberikan pertimbangan yang bersifat individual, stimulasi intelektual, dan memiliki karismatik. Pemimpin transformasional dibangun dari kepemimpinan transaksional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.